Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jemaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali dalam kajian yang akan kita lanjutkan mengaji dari kitab Daqaiqul Akhbar, yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan salah satu malaikat Allah yang datang kepada ahli mayit yang dikubur itu sebelum datangnya malaikat Munkar Nakir. Siapakah beliau itu? Mari kita kaji bersama-sama berdasarkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yadkhulu alaihi fil qabrihi qabla munkar wa nakir, bahwasanya datang atau akan datang kepada ahli kubur atau mayit itu seorang malaikat sebelum didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Jadi malaikat ini datangnya sebelum malaikat Munkar Nakir datang kepada orang yang baru saja dikubur. Jadi ternyata orang yang dikubur ini, yang baru kali dikubur ini, sebelum didatangi oleh malaikat Munkar Nakir itu sudah atau didatangi terlebih dahulu oleh salah satu malaikat, ya. Malakun yatala'la'u wajhuhu kasyamsi. Jadi malaikat ini bercahaya. Malaikat yang datang ini wajahnya bercahaya kasyamsi, seperti matahari. Jadi bersinar, bersinar mendatangi orang yang baru dikubur tadi. Ismuhu, namanya Ruman. Jadi nama malaikatnya itu Ruman. Ini memang tidak dikenal nih, dari malaikat yang 10 tidak dikenal, ya. Ada yang namanya malaikat Ruman. Malaikat Ruman ini datangnya sebelum datang malaikat Munkar Nakir menanyai kepada ahli kubur, ya. Yang cahayanya ini terang benderang atau wajahnya ini bercahaya seperti cahaya matahari. Fayaquduhu. Nah, kemudian malaikat Ruman ini mendudukkan si mayit tadi yang ada di kuburan, yang ada di dalam kubur. Didudukkanlah oleh malaikat Ruman, ya, si ahli kubur tadi. Wa yaqulu lahu, kemudian malaikat Ruman itu berkata kepada ahli kubur, ya. Apa yang dikatakannya? Uktub ma fa'alta min hasanatin wa sayyi'atin. Kata malaikat Ruman, tulislah oleh kamu segala sesuatu yang perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Jadi tulislah oleh kamu perbuatan baikmu dan perbuatan burukmu selama di dunia, kata malaikat Ruman kepada ahli kubur tadi, ya. Fayaqulu lahu, kemudian menjawab nih si mayit yang dikubur tadi, ngomong kepada malaikat Ruman, bi ayyi syai'in aktubu wa laysa li qalamun wala dawatun wala madadu. Bingung nih si mayit, suruh nulis amal baik dan amal buruk. Dia ngomong, saya tulis pakai apa? Saya tulis pakai apa, katanya. Sementara saya tidak punya pena, tidak punya tempat mangsi, dan juga tidak punya mangsinya, ya. Jadi pena itu kan dalam di pesantren tuh, ya, suka dicelupin ke mangsi gitu. Jadi dia menjawab, nulis pakai apa?
pena nggak ada, wadah mangsinya juga nggak ada, dan mangsinya nggak ada. Nulis pakai apa katanya? Fayaqulu lahul malaku, kemudian malaikat Ruman ngomong kepada ahli kubur tadi, ya, ngomong lagi, Raikuka midaduka wa qalamuka asbu'uka. Ya, tintanya adalah ludah kamu katanya gitu, ya. Tintanya ludah kamu, wa qalamuka, dan penanya asbu'uka, jari kamu katanya. Jadi tintanya pakai ludah, Pak. Tintanya pakai ludah, kemudian penanya itu adalah jari. Disuruh begitu nih, untuk menulis kebaikan tadi, untuk menulis kebaikan dan keburukannya, ya. Fayaqulu, kemudian berkata mayit itu, berkata lagi mayit tadi, fi ayyi bi syai'in aktubu wa laysa ma'a sahifah. Lalu saya harus tulis di mana katanya, ya, harus tulis di mana sementara saya tidak punya kertas, tidak punya suhuf, tidak punya lembaran, tidak punya kertas lah gitu, ya. Tintanya ada, ludah, penanya ada, jari, tapi tulis di mana, kertasnya nggak ada katanya gitu. Kemudian malaikat Ruman fayaqta'u lahu minal kafni qata'atin. Kemudian malaikat Ruman menyobek kain kafan mayit tadi, satu sobekan. Kain kafan disobek oleh malaikat Ruman, wa yunawiluha lahu. Kemudian diserahkanlah sobekan kain kafan itu kepada mayit sebagai kertasnya. Jadi tintanya ludah, penanya jari, kemudian kertasnya kain kafan, untuk menuliskan seluruh kebaikan dan seluruh keburukan yang dia lakukan selama di alam dunia. Nah, ini yang terjadi, Pak, ya, saudara-saudara sekalian. Ini sebelum malaikat Munkar Nakir datang nih, sebelum ditanya, suruh nulis dulu sama malaikat Ruman, ya. Wa yaqulu lahu, kemudian berkatalah malaikat itu kepada hamba tadi, uktub, tulis sekarang, ya, suruh nulis, karena tintanya udah ada, penanya udah ada, lembarannya, kertasnya sudah ada. Uktub, tulislah. Fayaktubu ma'amilahu minal khairi. Kemudian si ahli kubur tadi menulislah seluruh kebaikannya selama di alam dunia. Jadi pada saat itu, saudara-saudara sekalian, diberi ingat oleh Allah. Kalau sekarang mungkin nggak ingat, ya. Kalau kita suruh ditanya sekarang nih, masih hidup, coba tulis oleh kamu, ya, seluruh kebaikan yang pernah kamu lakukan di alam dunia ini. Mungkin nggak ingat kita, satu persatu nggak ingat. Kebaikan apa ya? Nggak ingat lah. Apalagi yang sudah puluhan tahun, nggak bakalan ingat. Sedangkan seluruhnya, semuanya suruh ditulis. Tetapi ketika di alam kubur, oleh Allah dikasih ingat semua. Dikasih ingat sampai kepada hal yang kecil-kecil juga ingat. Dia pernah melakukan amal soleh apa, kebaikan apa, dikasih ingat oleh Allah, dibukakan semua. Jadi ingat, dia tulis semua kebaikan itu, udah tulis, ya. Wah, pokoknya semua ada, seluruh kebaikan sejak dia akil balig, ya. Karena kebaikan itu diperhitungkan sejak akil balig, ketika dia mukallaf. Kalau masih mumayyiz, enggak, pahalanya untuk orang tuanya. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban kebaikan itu dihitung sebagai amal dia ketika dia sudah mukallaf, ketika akil balik. Kalau kebaikan anak kecil, itu pahalanya untuk orang tuanya. Ditulis semua oleh dia kebaikannya. Fa idza balagha ila sayyiati yastahi ayyaktubuha. Setelah selesai dia menulis seluruh kebaikan, kayaknya udah habis nih. Habis, sudah nggak ada lagi nih. Baru dia mau mulai menulis keburukan. Dia diam. Dia diam. Kalau menulis kebaikan melancar dia. Lancar banget dari awal sampai akhir. Yang namanya kebaikan,
Siapa sih yang nggak senang nulis kebaikan ya? Wong kita aja dalam dunia ini senang banget kalau menceritakan kebaikan. Baru memberikan kebaikan 1-2 aja udah cerita sama banyak orang. Itu kebiasaan kita kan gitu ya di dunia. Oh kemarin saya udah sedekah dah 5 juta, cerita sama orang kan, atau diumumin di masjid gitu kan. Seneng banget ya kalau masalah kebaikan, pasti nggak usah ditanya, nggak ditanya aja ngomong kalau masalah kebaikan mah, apalagi ditanya. Kamu melakukan kebaikan aja, oh kemarin saya tahajud 1 bulan, tahajud nggak berhenti-berhenti. Wah cerita, kemarin baca Quran hatam 7 kali selama Ramadan, cerita ya. Nah dalam kubur juga gitu, dia tulis kebaikannya, oh lancar banget tuh. Begitu sampai kepada keburukan, dia diam ya, yastahi ayyaktubuha, dia merasa malu untuk menuliskannya. Ya kayak kita aja lah sekarang ya, mana ada sih orang yang mau cerita keburukannya, malu pastinya. Ada nggak orang misalkan ya tiba-tiba datang ke suatu kumpulan, oh saya baru saja habis minum-minum loh, habis 3 keret. Nah kayaknya enggak deh ya, nggak mau ya. Dan dalam barzah juga gitu, ketika dia mau menuliskan keburukannya, padahal ingat, sama aja, kebaikannya dibuat ingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keburukannya juga dibuat ingat. Tapi ketika mau menuliskan keburukan, dia merasa malu untuk menuliskan itu. Malu, ya pasti malu lah. Sama malunya kita juga di dunia ini untuk menyampaikan keburukan pada orang lain kan. Gitu. Fayaqulu lahu, nah kemudian malaikat ngomong nih, malaikat Ruman kepada ahli kubur tadi, kenapa diam loh, istilahnya gitu kan. Tadi mah lancar banget lo nulis, sekarang kok diem? Gitu ya. Ya khati anta fa'altaha walam tastahi minallahi fa kaifal ana tastahi minni, katanya. Kata malaikat itu, wahai orang yang berbuat buruk, wahai orang yang berbuat buruk, anta fa'altaha walam tastahi minallah, kamu telah melakukan keburukan, walam tastahi minallah, dan kamu tidak merasa malu kepada Allah. Artinya kamu telah melakukan keburukan waktu di dunia, dan pada saat kamu melakukan keburukan, kemungkaran, kejahatan itu, kamu tidak merasa malu kepada Allah waktu di dunia. Fa kaifal ana tastahi minni, katanya. Maka bagaimana kamu sekarang ini merasa malu kepadaku, kata malaikat Ruman. Padahal antum waktu di dunia melakukan kejahatan itu, keburukan itu, tidak ada malunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Digituin sama malaikat Ruman. Lu malu sekarang, dulu waktu di dunia nggak malu-malunya lu, bahkan malu-maluin lu, kan gitu ya. Kalau bahasa kitanya begitu. Dibegitukan oleh malaikat Ruman. Wah udah bingung dia ya. Summa yarfa'u lahu umudan wa yahumu ayyadribahu bihi. Karena lama nggak mau nulis juga nih, udah digituin juga tetap nggak mau nulis. Malaikat Ruman apa akhirnya? Ngambil tiang, nggak tahu tiangnya segede apa tuh, tongkat yang gede ya, diambil tuh, yang berbentuk pemukul, istilahnya diancam, tulis loh, nggak nulis gue gebuk gitu. Mau dipukul sama malaikat Ruman karena nggak nulis. Lama amat tadi menulis kebaikan lancar loh, mau diangkat tuh nggak tahu, pokoknya pemukulnya ini segede apa, wallahu alam bisawab. Malaikatnya juga segede apa, wallahu alam bisawab. Mau diangkat tuh tiang, mau dipukulkan kepada mayit itu, kepada ahli kubur itu. Kaget dia. Fayaqulu lahu al-mayitu, ngomong dia kepada malaikat. Dalam bahasa kitanya, amhilni, tar dulu. Jangan main gebuk aja. Tar dulu. Saya malu nih menulis, gitu kan. Jangan main gebuk aja malaikat. Jurit-jurit dia kan, mau digebuk ampun-ampunan tuh. Nah kalau digebuk ambles pak, ambles tuh ke dasar bumi pasti. Sekali gebuk, buat embes pasti. Tarik lagi pasti ke atas. Ya, ampun-ampunan. Amhil nih katanya gitu. Hatta aktubuha ila ayyuktuba jami'as sayiat, sampai aku menuliskan seluruh keburukanku, katanya. Jangan dulu, jangan main pukul aja malaikat, jangan main pukul aja, jerit-jerit pak dalam kubur ya, yaitu sampai aku menuliskan keburukannya. Akhirnya dia tuliskan tuh
seluruh keburukan dia tulis. Ingat semua tuh waktu di dunia, ditulis semua. Karena apa? Mau digebuk sama malaikat. Repot. Nulis malu, nggak ditulis digebuk nantinya. Akhirnya terpaksa dia ada nulis gitu ya, ditulis oleh semua. Summa ya'muruhu ayyahtimaha. Kemudian setelah selesai dia menulis kebaikan dan keburukan, malaikat memerintahkan lagi, malaikat Rahman memerintahkan lagi kepada orang tadi, cap, katanya, stempel gitu, bahasa kitanya gitu, supaya sah bahwa ini tulisan kamu, stempel sekarang. Jadi dalam kubur juga ada stempel tuh. Jadi wajar kalau di dunia habis nulis buat pernyataan suruh stempel, suruh tanda tangan gitu. Nanti juga gitu tuh, suruh stempel. Bingung nih ya, si ahli kubur nih bingung, suruh stempel. Fayaqulu, dia ngomong lagi ke malaikat, bi ayyi syai'in aktumuha wa laysa ma'i khatamun. Nyetempel pakai apa? Saya nggak punya stempel, katanya gitu. Pakai apa nyetempelnya nih supaya sah, tempel gitu kan. Pakai apa nyetempelnya? Stempelnya nggak ada. Fayaqulu lahu, kemudian malaikat Rahman ngomong kepada ahli kubur tadi, bi dhafrika, dengan kukumu. Jadi stempelnya saudara dengan kuku tek gitu, stempelnya dengan kuku ya, dengan kuku. Nah, sidik jari ini stempel, makanya ya sidik jari ini stempel nih ternyata nih. Karena kenapa stempelnya ini? Karena tiap orang itu serat-seratnya beda. Jadi sah tuh kalau pakai sidik jari gitu, tek gitu kan. Di stempel pakai sidik jari, tek, nah, gitu. Gitu kan. Ya. Tintanya kan ini ludah, tempel, plok gitu. Ya, di stempel tuh, ya. Fayaktumuha, ya. Bizafrihi, kemudian distempel lah dia dengan kukunya tadi, dengan jari, dengan kukunya, ya. Distempel tuh tulisannya tadi, sah tuh sudah. Wa yu'allikuha fi unuqihi ila yaumil qiyamah. Setelah beres, tulisan itu diambil sama malaikat Rahman, kemudian dikalungkan di lehernya. Tulisan tadi ya sudah distempel oleh dia, dikalungkan ke leher orang yang meninggal tadi di alam kubur. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi masih ngegantung tuh di ahli kubur tuh, di sini tulisannya ada nih. Ngegantung aja itu ya. Tulisan kebaikan dan keburukannya digantungkan di lehernya sampai yaumil kiamah. Fa idza amarahu Allah taala bi qiraati hadzal kitab. Nah, kemudian Allah taala memerintahkan kepada si hamba tadi bi qiraati hadzal kitab untuk membacakan tulisan-tulisannya tadi. Jadi Allah memerintahkan kepada ahli kubur tadi untuk membaca ulang. Setelah ditulis, suruh dibaca. Setelah digantungkan, suruh dibaca. Baca sekarang. Seluruh kebaikan dan keburukanmu baca sekarang. Fayaqra'ul hasanati, kemudian dibacalah kebaikan-kebaikannya. Lancar banget pasti. Kalau yang namanya membacakan kebaikan banyak pasti. Saya orangnya rajin sholat, saya rajin zakat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin zikir. Lancar bener, lancar. Kemarin sodako banyak bener ke masjid segala macam, bantu fakir miskin, banyak dah, banyak. Dibaca tuh semua. Faiza balagha ila sayyiati. Nah, ketika sampailah dia mau membacakan keburukan, diam dia. Sakata, diam. Sama seperti nulis tadi. Waktu kebaikan mah pasti lancar dah, pasti lisannya lancar. Kayak kita aja kan. Kalau suruh menyampaikan kebaikan mah lancar banget nyeritain sama orang. Giliran coba sebutkan keburukanmu, pasti diam. Nah, ini juga diam, diperintahkan oleh Allah. Pas mau keburukannya, aduh, diam dia ya. Sakata, katanya diam di sini. Fa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada hamba itu, lima la taqra'u, kenapa kamu tidak baca? Kata Allah, kenapa kamu nggak baca tuh keburukanmu? Tadi kebaikanmu lu baca. Kenapa sekarang ketika bagian keburukan kamu nggak baca? Kenapa diam? Fayaqulu, ngomong tuh si hamba tadi kepada Allah, dia ngomong, ya Rabbi, wahai Tuhanku,
astahyi minka, saya malu kepada engkau ya Rabb. Nah itu alasannya, saya malu ya Allah untuk membacakan keburukan-keburukan saya, apalagi di hadapan engkau ya Allah. Malu banget. Ya pastilah ya, sudah juga pasti malu kan untuk membacakan di hadapan orang ya, apalagi di hadapan orang yang mulia ya, di hadapan orang yang mulia pasti malu untuk membacakan keburukannya, disaksikan gitu. Dia mengatakan ya Rabbi astahyi minka, ya Tuhanku saya malu kepada engkau, katanya gitu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada hamba tadi, asaitani, wahai orang yang bermaksiat, katanya, orang yang melakukan keburukan ya. Asaitani fid dunya, kamu melakukan kemaksiatan di dunia ya. Wal ana tastahi minni, dan sekarang kamu merasa malu kepadaku. Artinya kamu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kesalahan, kejahatan, nggak merasa malu selama di dunia, dan sekarang kamu baru merasa malu kepadaku. Kenapa kamu tidak malu dulu waktu di dunia? Kenapa malunya baru sekarang ketika di alam barzah? Ya. Fanada fayandamul abdu, maka menyesallah si hamba tadi, menyesal baru dia. Wala yanfa'uhu nadmu, tapi penyesalan yang tidak bermanfaat, penyesalan yang tiada berguna. Nah ini saudara-saudara sekalian, jadi merupakan pelajaran bagi kita. Semestinya apa yang akan terjadi itu nanti ini kita adakan di dunia. Suatu saat nanti kita ini akan malu untuk mencatat keburukan di hadapan malaikat Ruman, dan malu untuk membacakan keburukan di hadapan Allah. Nah semestinya rasa malu itu adanya sekarang, jangan nanti, jangan setelah mati, terlambat. Tadi dikatakan menyesal, dia menyesal pada saat itu, tapi wala yanfa'uhu nadmu, tidak bermanfaat penyesalannya itu. Jelas tidak bermanfaat, karena tidak bisa dibalik lagi, tidak bisa diulang, sudah terlambat, sudah ada di alam barzah. Jadi ini mengandung pelajaran, sebaiknya rasa malu itu adalah sekarang ketika kita masih hidup di alam dunia. Malu apa? Malu untuk melakukan keburukan, malu untuk melakukan kejahatan, malu untuk melakukan kemungkaran. Malu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan malu kepada manusia. Kalau malu kepada manusia, kita bisa bersembunyi, melakukan kejahatannya sambil di tempat sepi, tidak diketahui oleh orang. Tapi kalau di hadapan Allah, di tempat mana yang tidak bisa diketahui oleh Allah? Tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi dari penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita merasa malu dimanapun kita berada, karena ini akan ditanya, ini akan dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada yaumil kiamah nanti kita disuruh membaca itu. Jadi dibaca tadi saudara-saudara sekalian pada yaumil kiamah. Jadi kalau di alam barzah itu baru dikalungkan. Nanti pada saat yaumil kiamah, di yaumil hisab, baru tuh di situ disuruh baca masing-masing. Ya. Jadi disuruh baca oleh Allah itu setelah di yaumil kiamah. Ya. Kalau di alam barzah baru dikalungkan. Sekarang yang meninggal ini baru dikalungkan. Nanti di yaumil kiamah semuanya disuruh membaca kebaikan-kebaikan dan keburukan oleh Allah. Disitulah ya, akan timbul penyesalan apabila ada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang bagaimana? Yang belum ditaubati, saudara. Yang belum ditaubati. Tapi kalau sudah ditaubati, insya Allah Allah hapuskan dari catatan itu. Jadi yang dicatat ini adalah keburukan-keburukan yang belum ditaubati. Ya, kemaksiatan yang belum ditaubati, makanya dikasih ingat oleh Allah. Tapi kalau kemaksiatan yang sudah ditaubati, maka oleh Allah dibikin lupa, karena oleh Allah sudah dihapus. Oleh karena itu, sekaranglah peluangnya, kesempatan bagi kita untuk mendelete segala macam kesalahan masa lalu. Dengan cara apa? Dengan taubat. Delete, jangan sampai nanti kita disuruh nulis kembali. Delete sekarang di dunia, jangan sampai nanti disuruh dibacakan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delete dengan apa? Dengan taubat, dengan kembali kepada Allah, memperbaiki
kesalahan-kesalahan kita, kelakuan-kelakuan buruk kita, perbaiki dengan amal soleh. Itu namanya mendelet. Dan insya Allah tidak akan ditulis lagi, tidak akan dibacakan lagi, ya. Jadi yang ditulis dan dibacakan itu adalah keburukan dan kemaksiatan yang belum ditaubat dan belum diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu taubatlah, ya, supaya tidak dibacakan lagi, supaya tidak disuruh nulis lagi oleh malaikat rumah, ya. Dan pada akhirnya supaya kita tidak malu di hadapan Allah, supaya tidak takut nanti, ya, karena menghadapi siksa. Apa kata Allah? Fayaqulullahu ta'ala, setelah ditanya seperti itu, Allah berfirman kepada hamba ini, hamba yang banyak dosanya tadi, banyak kesalahannya tadi, khuduhu faghalluhu summal jahima salluh. Kata Allah, seretlah dia, karena ini termasuk orang pendosa, banyak durhaka kepada Allah yang belum ditaubati. Kata Allah, di yaumil qiyamah nanti seret dia dan ikat dia, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam, katanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Masya Allah, saudara, ya, ya, itulah perjalanan, ya, manusia nanti di alam barzah dan kiamat seperti itu. Itu akan mengalami seperti itu, dikabarkan dalam kitab ini. Manusia siapapun nanti akan mengalami seperti itu, ya. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran sebelum kita mengalami peristiwa-peristiwa di alam akhirat nanti. Alangkah baiknya di dunia ini kita persiapkan, ya, jangan sampai terjadi setelah kita meninggal, karena apapun yang terjadi setelah kita meninggal maka tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa diulang lagi, tinggal menerima nasib dan akibatnya saja, baik itu berbentuk pahala maupun berbentuk siksa. Mudah-mudahan materi yang singkat ini menjadi peringatan bagi kita, ya, sebagai tangzir, sebagai peringatan bagi kita, dan sekaligus sebagai pelajaran bagi kita, agar kita bisa memperbaiki diri supaya kedepannya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kekeliruannya. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan, mohon pengampunan dan mohon hidayah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.